semuanya, selamat sore, selamat datang di podcast Popscope Asia. Ruang ngobrol yang santai tapi kritis juga mengenai media, anak muda, dan budaya populer di Asia Tenggara. Nah, hari ini kita bakal bahas 3 fenomena besar, yaitu fandom, algoritma, dan cancel culture, yang dimana semuanya itu sangat mempengaruhi identitas anak muda zaman sekarang. Sekarang, hari ini tuh kita kedatangan 4 narasumber yang pastinya menarik-menarik banget nih cerita atau perspektifnya. Boleh diperkenalkan diri masing-masing, guys? Oke, dimulai dari aku kali ya. Perkenalkan, nama aku Jenny Mana, biasa dipanggil Jenny. Aku dari Strategic Communication Angkatan 2022. Salam kenal. Aku Beatrice Aurelia Sareal dari Strategic Communication juga Angkatan 2022. Aku Amanda Kartastanto dari Strategi Communication Angkatan 2023. Salam kenal. Aku Ananda Kartastanto, aku dari Strategi Communication Angkatan 2023. Dan aku Vanessa yang akan menjadi moderator dalam podcast hari ini. Aku dari Strategi Communication Angkatan 2022. Nah, thank you banget atas perkenalannya ya teman-teman. Aku tuh penasaran banget deh dengan perspektif kalian atau pendapat kalian nih. Apalagi kan kita ngebahas tentang anak muda ya di Asia Tenggara. Dan kalian kan anak UMN Angkatan 2022 atau 2023 kan termasuknya Gen Z kan. Termasuknya ke anak muda gitu. Jadi aku penasaran nih dengan perspektif kalian. Menurut kalian tuh dari perspektif kalian gimana sih budaya populer, fandom, dan algoritma itu membentuk identitas anak muda di Asia Tenggara ini? Boleh mungkin dimulai dari Nanda kali ya? Oke, kalau menurut aku sendiri itu fandom itu menjadi kayak ruang pembentukan diri nih bagi anak muda seperti kita ini. Kalau menurut teori dari Henry Jenkins, yaitu participatory culture, yaitu anak muda tidak lagi pasif, tetapi mereka tuh berpartisipasi secara aktif. Contohnya kayak bikin video, edit video, fanfiction, cosplay. Jadi contoh nyatanya itu seperti fandom dari AMI yaitu Indonesia, di mana mereka tuh melakukan kayak organisir donasi untuk bencana di Lombok dan Palu itu. Mereka tuh merasa bahwa ini tuh identitas mereka tuh sebagai fans yang peduli. Terus juga contohnya juga lain seperti di Thailand, di mana fandom K-popnya itu bahkan dipakai sebagai alat untuk kayak kampanye pemilu, di mana fanbase-nya ini tuh membuat infografik pemilu pakai kayak estetik idol mereka gitu. Itu juga jadi menurut saya itu juga identitas mereka itu dibangun dari komunitas fandom yang tidak hanya sebagai hiburan tapi juga sebagai kegiatan sosial dan politik. Bener banget sih, menarik banget ya Nan. Jadi berarti fandom itu bikin kayak punya rasa rumah sendiri gitu ya. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke Jenny kali ya. Menurut kamu atau perspektif kamu gimana nih, Jen? Kalau aku sih ngelihatnya tuh dari teorinya TED nih, teori algorithmic culture. Jadi identitas anak muda itu dibentuk dari apa yang algoritma itu pilihkan untuk anak muda itu sendiri. Jadi mulai dari TikTok, YouTube, Instagram yang menjadi media mereka itu yang akan menampilkan konten yang membuat kita tuh jadi lebih penasaran. Jadi kayak merasa itu kayak konten yang keluar itu kayak cocok nih sama kita atau satu selera sama kita, padahal aslinya itu hasil rekomendasi dari algoritma sosial media itu sendiri. Oke, berarti kadang tuh identitas itu bukan kita yang pilih sebenarnya ya Jan, berarti lebih ke algoritma yang pilihkan gitu ya kalau misalkan di sosial media. Iya, betul. Kalau dari Bea sendiri gimana nih Bea menurut pendapat atau perspektif Bea? Menurut aku dari perspektif cancel culture gitu ya, itu juga bentuk identitas anak-anak muda sih. Jadi nggak cuma dari algoritma dan lain-lain. Itu pakai teori moral panic dari Stanley. Jadi iya, kalau teori itu tuh anak muda tuh bisa gunain ruang digital kayak Instagram, TikTok dan lain-lain untuk menunjukkan standar moral yang mereka sendiri. Contohnya sendiri, kalau misalkan kalian tahu Rimar Martin, itu TikTokers influencer gitu, mereka tuh dihujat karena pakaiannya tuh dianggap nggak sesuai sama moralnya Indonesia gitu. Dan juga misalkan Livi Renata yang TikTokers itu juga dia tuh kayak sekarang tuh udah nggak seterkenal dulu lagi kan. Itu karena mungkin dia tuh apa ya, dari pakaiannya juga dan juga dari etikanya mungkin dulu kurang gitu ya. Jadi ya lumayan lah, karena itu menunjukkan identitas moralnya juga. Jadi bisa kena cancel culture. Nah, dengan ikut cancel, remaja juga bisa merasa bahwa identitas mereka tuh lebih bermoral atau lebih benar daripada yang lain gitu sih. Jadi kalau bisa ditarik kesimpulannya, cancel culture tuh lebih kayak unjuk moral gitu ya. Jadi kayak ini tuh kayak cara anak muda tuh ngomong kayak ini tuh aku tuh punya value loh, kayak nggak kayak gini loh gitu. Berarti lebih ke menunjukkan value-nya masing-masing gitu ya, dengan tidak ikut ke
culture atau budaya barat atau apapun itu yang viral-viral tuh tapi yang merugikan mereka atau yang membuat citra mereka jelek lah istilahnya gitu ya. Jadi Benar-benar. lebih hati-hati lagi gitu. Mm-mm. Berarti sesuai ya, sejalan juga dengan tadi yang udah disampaikan Jenny juga gitu ya. Dari Jenny kan berarti harus memilih, dan kalau misalkan dari Bea itu memang harus membatasi diri sendiri Betul gitu. banget. Boleh kalau dari Manda sendiri gimana nih perspektifnya? Kalau menurut aku sendiri itu dari perspektif psikologi itu identitas anak muda tuh sangat dipengaruhi banget sama ikatan emosional dengan komunitas yang ada di online ini. Terus kalau menurut teorinya dari Sherry Turkey, Alone Together, anak muda tuh dekat secara digital tapi tetap kesepian. Nah, fandomnya ini tuh memberikan rasa aman tuh bagi kita. Nah, di sini juga ada bahayanya nih. Contohnya itu kayak misalnya fans Blackpink di Jakarta sampai doxing satu sama lain. Terus sama ada kasusnya dari ini penonton Nentera Festival 2024 yang ngamuk nih dan membakar panggung. Nah, dimana tuh identitas kolektif berubah jadi agresi. Nah, selanjutnya juga tuh ada kasus mental health dari idol Korea. Nah, fans Asia Tenggara tuh jadi lebih emosional, tapi tetap ikut menyebar hate kepada mereka. Terus jadi identitas digital itu kuat, tapi juga rapuh dan juga punya kelemahannya masing-masing. Oke, jadi punya kelemahannya masing-masing dan komunitas tuh sebenarnya juga bisa memberikan tekanan mental juga gitu ya. Berarti kita punya dua POV nih. Kalau dari Nanda tadi kan bilang komunitas itu kayak fandom itu kan bisa memberikan rasa rumah gitu kan. Tapi dari perspektif Amanda sendiri, fandom itu atau komunitas itu bisa memberikan tekanan mental gitu ya. Berarti kita punya dua POV yang dimana sebenarnya menurut aku juga kita harus balik lagi dengan yang tadi udah disampaikan Bea dan Jenny, kita memfilter sendiri gitu kali ya dalam lingkup sosial media, dalam lingkup cancel culture juga kita nggak boleh ikut yang salah juga. Terus dari komunitas juga ya, berarti kita ikut yang positif-positifnya aja gitu ya. Oke, thank you banget nih guys jawaban dan perspektifnya. Aku penasaran banget nih dari perspektif kalian tuh tadi menarik-menarik banget nih. Tadi ada yang dua POV, terus tuh ada yang cancel culture, ada yang harus mengambil positifnya juga. Aku tuh pengen lebih nanya ke masing-masing dari kalian gitu. Dan aku kayaknya bakal nanya pertanyaan yang beda-beda kali ya tiap orangnya, biar kita juga kalau misalkan ada yang mau menanggapi jawaban, misalkan Bea mau menanggapi Nanda, itu juga boleh kali ya, biar kita juga terbuka aja nih gitu podcastnya. Kalau menurut Nanda tuh apakah fandom itu bisa menjadi ruang pembelajaran sosial bagi remaja gitu, terlebihnya Gen Z gitu. Dan kalau Nanda sendiri tuh ada ikutin fandom apa gitu nggak? Aku ikutin fandom ARMY. Fandom ARMY berarti BTS ya. Betul. Jadi menurut aku sendiri itu kan terus bisa bahkan karena kalau aku ambil dari teorinya itu born period yaitu cultural capital yang dimana dari teori tersebut itu tentang fandom kayak memberi modal sosial di mana itu untuk kayak kemampuan kita untuk komunikasi, networking, bahkan untuk melatih kreativitas kita. Jadi contohnya sendiri yang aku ambil ini tuh itu dari fans JKT48 di mana mereka tuh dari yang aku lihat itu mereka tuh belajar manajemen gitu secara acara gitu, karena yang aku lihat mereka tuh sering bikin kayak fan meeting, terus juga ada gathering, terus juga ada event komunitas, dimana dari event bahkan meeting itu bisa kayak membuat kita tuh jadi lebih kreatif, bahkan bisa bersosialisasi satu sama lain. Contoh lainnya juga itu ada dari anime Indonesia di mana yang ibu yaitu mereka tuh kadang bikin kayak workshop gitu, kayak workshop gambar atau bahkan ada kayak kelas editing sampai belajar, di mana di anime Indonesia itu yaitu ibu tuh mereka kan kalau belajar kadang suka ada barang-barang macam gitu, di mana itu yang barang-barang itu kan pasti dari kreativitas mereka bikin. Terus juga ada komunitas cosplayer Filipina di mana mereka tuh melatih public speaking, di mana menurut aku sendiri itu fandom itu tuh bukan hanya sekedar
fandom untuk kumpul-kumpul doang, tapi juga bisa sebagai kayak sekolah sosial informal kita gitu. Oke. Berarti sebenarnya bisa dibilang fandom itu bukan pelarian tapi justru tempat belajar ya. Aku juga pernah sih datang ke yang tadi yang anime Indonesia itu kan. Aku juga pernah datang tuh ke eventnya kan. Dia tadi kamu bilang juga kan ngadain bazar, ngadain ini. Aku pernah ke Komifur juga yang di Indonesia ISBSD gitu. Dan itu juga bener banget sih, mereka juga bikin acara gathering ya, fan meet tuh menarik banget. Dan kadang dari merchandise yang mereka udah jual itu juga diberikan gitu buat didonasikan lah. Misalkan kayak kemarin kan ada apa Sumatera ya, ada bencana alam gitu kan, mereka jadi kasih persenannya gitu. Dan itu kan berarti kita ambil positifnya, berarti kan sebagai tempat belajar kita juga gitu ya. Benar banget sih. Kalau misalkan dari Jenny sendiri, menurut Jenny tuh gimana sih algoritma itu memproduksi identitas instan bagi remaja? Karena kan di Gen Z sekarang, apalagi di anak muda, kita kadang suka kehilangan identitas diri sendiri gitu ya. Gimana sih menurut kamu cara algoritma itu memproduksi identitas instan kayaknya masih sesuai dengan pertanyaan yang tadi kayaknya ya, dari algoritma gitu, dari sosial media misalkan gitu. Menurut Jenny gimana? Kalau menurut aku itu identitas itu datang tuh secara instan. Jadi terjadi ketika anak muda sendiri tuh menerima trennya. Tren itu masuk ke dalam diri kita sendiri. Jadi kita yang mengadopsi tren itu sendiri. Jadi bukan karena refleksi pribadi juga, tapi karena disuguhi oleh algoritma. Jadi semakin banyak kita lihat, jadi ya semakin banyak muncul lah pastinya ya. Mungkin aku langsung kasih contoh nyatanya. Boleh. Jadi mungkin yang kayak sekarang tuh lagi ala-ala jadi soft girl aesthetic gitu gak sih di Indonesia? Kayak gitu. Jadi kebanyakan tuh orang tuh cuma lihat karena kayak bagus aja mungkin ya. Jadi makanya pengen ikutin. Padahal sebenarnya dirinya sendiri nggak seestetik itu, atau kayak banyak juga mungkin yang nge-push untuk kayak mungkin beli kamera-kamera HP yang bagus, terus nggak ya pokoknya demi untuk ngikutin tren mereka kayak ya udah keluar uang atau kayak keluar dari dirinya sendiri kali ya, mungkin nggak jadi diri sendiri kalau menurut Jadi aku. lebih ke memaksakan kali ya. Benar. Mungkin ekonominya juga belum ini, tapi terlalu memaksakan ikut ke budaya-budaya luar ataupun ikut trennya di luar gitu. Padahal seharusnya ya gak usah jadi diri sendiri aja gitu ya. Benar. Jadi kayak dipikir kayak setiap ada konten yang bagus atau viral mungkin kayak ini kayaknya gue banget kayak gitu rasanya. Begitu sih kurang lebih. Kalau menurut aku kenapa di Asia Tenggara tuh kayaknya lebih keras gitu ya culture-nya, mungkin karena pemikiran orang-orang di budaya barat tuh lebih terbuka gak sih? Kayak misalkan orang-orang bule kan bisa kita lihat pergaulannya juga gimana gitu. Beda dengan Indonesia dan Asia Tenggara yang mungkin lebih tertutup lah pergaulannya gitu. Juga karena budayanya. Karena misalkan di Indonesia sendiri kita tuh agamis banget kan, walaupun kita di negara yang memang punya banyak agama misalkan, tapi kita tetap mau berpakaian pun harus memikirkan kayak apa kita suruh tertutup gitu-gitu. Jadi kayak mungkin karena faktor agama mungkin dan juga budayanya, jadi kayak yang di Asia Tenggara tuh kita pikir kayak cancel culture-nya bisa lebih keras dibandingkan di negara barat. Begitu sih. Jadi lebih ke gabungan kali ya, gabungan dari norma budaya, agama sama digital outreach-nya gitu kan. Apalagi kalau misalkan digabungin sama yang Jenny tadi juga bilang, social media itu sekarang berimpact banget gitu ya. Jadi lebih banyak lagi nih gitu. Jadi kita harus lebih hati-hati lagi dalam social media ya gitu. Dari banyak juga sekarang kan yang kasus-kasus yang di social media yang viral-viral kali gitu kan, yang negatif. Padahal sebenarnya kan karena itu ada pengaruh dari budaya-budaya barat kali gitu ya. Padahal sebenarnya di Indonesia sendiri kita sangat anti gitu ya. Tapi mungkin karena terlalu kebawa dan dari POV kita juga terbawa dari budaya baratnya, jadi kita keikutan gitu ya. Berarti identitas juga. Benar, berarti kita memang harus lebih menjaga ya. Oke. Kalau dari Manda sendiri, menurut Manda tuh apa sih dampak psikologis dari fandom plus algoritma plus cancel culture yang udah mungkin kita
tadi singgung-singgung sedikit juga gitu ya. Menurut Anda tuh gimana? Apa sih dampaknya? Apakah itu lebih ke negatif atau ke positifnya? Kalau menurut aku lihat sih lebih ke negatifnya ya, Mm-mm. karena dampaknya itu bisa besar. Contohnya tuh kayak misalnya kita bisa jadi anxiety, nah kadang kita jadi aus akan validasi sosial gitu. Misalnya dari fandom-fandom lain di mereka tuh bilang fandom gue tuh lebih oke, lebih bagus bikin dari lu, dan gue juga fandomnya tuh lebih banyak benang piaranya gitu loh. Nah terus juga saya itu juga ada nih takut salah ngomong karena takut dianggap buat salah sesuatu kontanas ya Kontinasi, iya. apa tuh? Kontroversi apa? Iya apa yang negatif. Nah, Negatif. jadi kayak takut banget dibuat di cancel gitu sama dari fandom lain maupun dari fandomnya dia juga. Terus sama di sini juga ada FOMO, jadi tuh orang-orang tuh jadi ikut tren gitu, jadi trennya itu jadi cepet gitu. Misalnya orang nih beli ini dia ikutan beli, jadi kalau misalnya jadi pas orang tuh nganggap kalau orang yang nggak ikutan FOMO tuh kayak katro banget, cupu gitu kan. Live out gitu Iya. ya. Terus juga sini juga ada contohnya remaja Indonesia nih yang bikin fake persona di TikToknya nih. Supaya nggak dihujat, misalnya kayak dia tuh pakai fake yang bukan identitas dia sendiri, karena dia takut misalnya nih dia suka sama fandom dari NCT, nah tapi dia tuh bukan padahal dia bukan dari fandom dia, tapi dia tuh mau ke fandom itu ikut-ikutan buat identitas itu karena dia ikutan, dia merasa diterima juga di fandom itu. Berarti identitas digital itu butuh literasi ya Manda kalau kayak gitu. Iya betul banget, jadi kalau tanpa literasi yang menurut aku tahu itu identitas digital tuh jadi bisa rusak kesehatan mentalnya. Apalagi kayak misalkan yang FOMO sekarang kan banyak tren-tren di TikTok yang kemarin tuh sempat tren pop mart ya, berarti kayak Labubu gitu. Sempat banget ngeliat kalau di sekolah itu anak TK atau anak SD yang nggak punya Labubu atau yang nggak ngikutin tren itu dibully gitu kan, ke left out. Kalau dari Jenny sendiri pernah nggak sih ikut-ikutan tren FOMO gitu? Kebetulan aku sebenarnya lumayan FOMO, mungkin aku juga dari sini akan belajar ya mungkin ke arah yang lebih baik. Jadi kayak sama seperti contohnya tadi misalkan koleksi pop mart itu aku suka banget. Cuman semakin berjalan waktu juga aku sadar sih kayak ternyata barangnya pun sama gitu. Jadi kayak mungkin lebih aware sama bisa lebih menahan diri aja sih untuk kayak membatasi, mengurang-ngurangin lah hal-hal yang FOMO itu. Kalau menurut Nanda gimana dari yang tren-tren pop mart itu? Sebenarnya pop mart tuh berarti asalnya dari mana sih sebenarnya? Dari Thailand. Dari Thailand ya. Berarti kan itu termasuk ke budaya barat sebenarnya ya, masuk ke Indonesia berarti gitu kan. Menurut Nanda sendiri gimana yang budaya yang kita FOMO terhadap pop mart gitu? Sebenarnya kan pop mart itu viral karena Lisa Blackpink ya, yang baru bulan Iya benar. Karena fansnya Lisa sendiri kan di Indonesia banyak, besar, bahkan di Asia Tenggara. Jadi fansnya Lisa tuh pengen ngikutin apa yang Lisa pakai atau Lisa beli. Oh, jadi pop mart tuh awalnya dari fansnya bukan? Fandom berarti ya. Gimana jadi semakin viral pop martnya itu. Jadi menurutku itu mungkin mereka tuh hanya sekedar FOMO doang ikut-ikutan. Sampai harganya juga gila kalau itu iya. Dan harus nge-war gak sih? ngantri panjang. Ada just tip juga bahkan. Just bener tip ya. banget. Dan sekarang harganya bener-bener jatuh banget, Iya. sakit hati. Dan lebih ke harga dan udah banyak banget stoknya di pop martnya. Waktu itu bahkan harus ini. Karena pada intinya tuh kita nggak boleh keluar dari diri kita sendiri gitu loh, tetap jadi diri kita sendiri dan nggak maksain ya, seperti yang dari awal aku bilang, nggak maksain apa yang kita mau gitu. Oke. Menarik banget nih ya pembahasannya dari cancel culture, dari algoritma, dari sisi psikologis dan dari sisi fandom juga. Tadi ada fandom Blackpink, NCT dan yang lainnya. Dan dari seluruh pembahasan tuh kita bisa melihat nih bahwa budaya populer hari ini tuh nggak lagi berdiri sendiri gitu ya, melainkan bergerak bareng sama teknologi dan algoritma yang terus-terusan berkembang gitu seiring berjalannya waktu gitu. Dan anak muda di Asia Tenggara ini juga punya kreativitas yang luar biasa banget gitu. Namun mereka juga perlu didukung
untuk memahami cara kerja media, menjaga kesehatan mental, dan juga tetap kritis dalam konsumsi konten. Kayak tadi yang udah disampaikan juga, kita harus memilah-milah lah gitu, mana konten yang berdampak positif, mana yang negatif yang harus dibuang gitu. Nah, thank you banget buat para narasumber hari ini. Thank you banget guys. Makasih juga loh. Yeay. Jadi ada dapat insight-insight baru juga gitu ya, dan berbagai perspektif yang pastinya beda-beda juga dari sisi-sisi perspektifnya. Jadi semoga obrolan hari ini juga bisa membuka wawasan baru juga nih, gimana budaya digital itu bekerja dan gimana caranya kita bisa menggunakannya dengan bijak dan lebih baik lagi gitu. Oke, sampai jumpa di sesi berikutnya guys, dan semoga podcast kali ini berguna. Dah.